Alhamdulillah, Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatifillah, di malam ini kita bertemu lagi di majelis yang alhamdulillah dengan segala upaya dan usaha kita tentunya tidak lebih dari pertolongan Allah ya, yang senantiasa jadikan kita mudah dalam segala perkaranya. Bahwasanya walaupun suasana cuaca yang hujan, yang dingin, dan melewati berbagai rintangan, gitu ya, termasuk hampir celaka, hampir terluka, gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita pertolongan, gitu ya. Kalau Allah menghendaki yang lain, ya insya Allah, gitu ya. Karenanya kita harus bersyukur ya, gitu. Dalam perjalanan tentunya menuntut ilmu, karenanya terus meluruskan niat, ya. Nah, jangan sampai menjadi syirik niat. Berhati-hati dalam niat, ya, agar tidak syirik. Karena Allah Ta'ala mengingatkan dalam hadis qudsi, ana agna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wasyirkah. Aku tidaklah butuh adanya persekutuan dalam bentuk apapun. Barang siapa yang beramal dalam keadaan syirik, ya, menyekutukan aku, maksudnya kesyirikan dengan selain aku, ya, kesyirikan itu, ya, nyembah Allah tapi dia ada niat yang lain juga, ya. Atau sembahan yang lain, ya, maka aku akan meninggalkannya dan persekutuannya tersebut. Riwayat Muslim. Nah, ini tentunya sebab-sebab kebinasaan yang terjadi jika kondisi jiwa seseorang kosong, ya, bukan lagi kosong mikirin sesuatu, gitu ya, itu lagi kosong jiwanya, kosong. Maksudnya kosongnya itu tidak terjalin, gitu ya, tidak terjalin hubungannya dengan Allah, gitu. Pikiran kosong mah ya pikiran kosong, gitu ya, kadang lagi mikirin apa, gitu ya, tiba-tiba rasa, gitu ya, kaget ya, gimana, gitu. Nah, itu bukan, gitu ya, yang dimaksud, ya. Yang dimaksud itu adalah kosong dari zikir, gitu ya, kosong dari zikir, ya. Tidak ada hubungan antara dirinya dengan Allah, itu dalam pikirannya kosong. Maka dengan demikian, maka setan itu akan mengisi kosongan itu, ya, dan membuka cabang menuju jalan kesesatan sehingga mengantarkannya ke jalan neraka. Waliyadzubillah. Karenanya dalam quotes dari Hamdan bin Salamah rahimahullah, man talabal haditha li ghairillahi mukhirabih. Barang siapa yang mencari hadis, ya, ini mencari hadis, ya, bukan karena Allah, maka akan dibuat makar kepadanya, ya. Nah, begitu
beratnya dulu ya, mencari hadis itu sampai sebulan baru nyampe ya, sebulan baru nyampe, baru satu hadis itu juga nyampe nya gitu ya, atau baru dua gitu ya. Terus sekarang mah tinggal klik gitu ya, langsung banyak hadis gitu ya, brudul gitu ya gitu. Klik PDF aja gitu ya, kalau nggak punya kotak klik PDF ada itu hadis ya, tinggal kita baca gitu ya gitu kan. Ya sekarang udah males gitu ya. Jadinya gitu orang itu tinggal sambil tiduran gitu baca gitu ya, lama-lama gitu, harap gitu. Nah gitu ya, ini yang terkadang posisi yang berat ya, yang mencari hadisnya, apalagi ketika posisi mudahnya gitu ya, harusnya lebih lurus lagi, lebih semangat lagi, lebih niatnya gitu ya, jangan sampai syirik niat ya. Jika seseorang benar niatnya dalam menuntut ilmu, maka akan semakin besar pertolongan untuk mendapatkannya. Sebagaimana perkataan Abu Abdillah Ar-Rudabari, al-ilmu mauquf, ilmu itu terhenti ya, alal amali, pada amal, wal amalu mauqufun alal ikhlasi, amal itu terhenti pada ikhlas, wal ikhlasu illahi, bisa dibaca juga yurisu atau yurisu ya, yurasul paham ya. Ikhlas itu mewariskan pemahaman anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ikhlas menuntut ilmu, kita dapatkan pemahaman, memahami suatu perkara gitu ya, agar kita bisa menjelaskan juga gitu ya nantinya sesuai apa yang kita pahami gitu ya. Karenanya disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi dari Ibrahim An-Nakhai, dia berkata, "Man yabtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajhillahi azza wajalla, atahumullah minhu ma yakfiyah." Nah, gitu ya. Barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka mengharap wajah Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan ilmu baginya. Itu yang jadi niat kita, bagaimana kecukupan ilmu itu ya, bukan hanya kecakapan ilmunya, itu bisa menjelaskannya ya. Banyak orang yang cakap akan ilmu itu ya gitu, tapi tidak cukup akan apa yang benar-benar dibahasnya itu seperti yang dipahaminya gitu ya gitu. Iya gitu kan, dia cakapnya bisa gitu, tapi ya masalah amal masih jauh juga gitu ya gitu. Jarang pinter gitu orang bisa tukang sapu gitu ya bicara gitu, tukang sapu juga bicara gitu ya, bicara soal ayat-ayat Allah, tukang sapu. Alhamdulillah bagus ya. Tukang donat bicara tentang ayat-ayat Allah gitu ya. Terus orang yang berada di teknik industri, hanya dia juga bicara tentang ayat-ayat Allah. Orang lulusan pesantren bicara juga. Terus apalagi orang yang lebih paham lagi gitu ya gitu, bicara tentang ayat-ayat Allah gitu ya. Jadi sudah belum bahwa ia
anugerahi kecukupan dalam ilmunya itu, bagaimana kepahaman yang benar-benar yang disampaikan dan amalnya gitu ya gitu. Maka itu yang akan meluruskan ilmu itu ya. Dan kita akan ditolong oleh Allah dengan sebab keikhlasan gitu ya. Nggak usah banyak niat-niat yang lain gitu ya, kadang gitu ya. Walaupun emang kita butuh juga misalnya untuk dunia, tapi ya pada hakikatnya, pada asalnya itu ya kita ikhlas gitu ya gitu. Karena masalah dunia nanti apa yang kita butuhkan Allah yang akan mencukupinya, itu gitu aja, simpel gitu. Ketika dia salah niatnya ya Allah beri ujian gitu ya. Kadang nggak kuat juga gitu ya. Itulah yang harus kita pahami, bagaimana perlunya untuk perbaiki niat ya. Dan berapa kali itu ya, kalau misalnya kita lihat, atau berapa kali kita ya, kalau misalnya perjalanan mengapai ilmu, kadang suka ada rintangan-rintangan, tapi ternyata nggak terduga tetap kita bisa sampai juga gitu ya. Gitu, ada halangan juga, ada uzur juga, tapi tetap dalam keadaan belajar juga. Nah, itu juga karena Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang ikhlas. Ikhlas adalah sebab-sebab diantaranya gitu ya. Banyak juga yang menjadikan karena ikhlas itu ya, tolongan Allah datang kepada kita. Semoga Allah terus senantiasa tolong kita, melancarkan segala urusan kita ya, menguatkan juga diri kita, fisik kita, terus menyempurnakan amal hanya untuknya ya. Ya Rabbal Alamin. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Nanti kita teruskan lagi ya, ada bagaimana niat yang salah dalam menuntut ilmu itu. Nah, itu harus diterangkan juga nantinya ya. Nah, ini baru awal-awal yang kita bahas ya. Nah, tentunya juga agar kita terus perbarui niat kita, terus menggapai ilmu ya, akan terus semangat ya, jangan kalah ya, jangan kalah sama air gitu ya. Aku gitu ya, hanya air sekelak gitu ya, ya sedikit lah gitu, jadi lebih baik tidur gitu ya. Jangan sampai gitu ya, bahwa tetap kita hiasi diri kita untuk istiqomah ya gitu, pelankan, jangan sampai terburu-buru lah gitu dalam segala perkara ya. Agar kita ketika jalankan suatu urusan, Allah lancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah benar, Rabbana atina bil qamah wa lana min nasda, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun